Wakil Ketua II Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Selatan memimpin langsung prosesi pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lubuk Linggau, Musirawas, dan Musirawas Utara. Pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Muratara, masa bakti 2025 hingga 2028. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua ID Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Dr. Henry Faroza. Pelantikan ini mengukuhkan kepemimpinan baru dari 3 daerah sekaligus, dengan pelantikan masing-masing Ketua ID yang baru yakni Dr. Yudi Arimansa SPB untuk Kabupaten Musirawas, Dr. Dia Permatasari untuk Kota Lubuk Linggau, dan Dr. Heni MKM untuk Kabupaten Muratara. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, diantaranya Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rostam Effendi, PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kabupaten Musirawas Haji Agus Susanto, staf ahli Bupati Muratara Al-Azhar, serta Kepala Dinas Kesehatan Lubuk Linggau, Dr. Anes Erwin Armaidi, beserta jajaran yang lainnya. Kami semua panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral dan material sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Para pengurus serta anggota ini, sehingga dengan begitu semua program yang telah dirancang pastinya akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Ada pantun kita katakan sambutan ini, naik perahu di Sungai Kelinyi, angin bertiup membawa damai. Para dokter mari bersatu hati, mengabdi dengan hati dan nurani. Pengurus yang kami sebutkan berikut ini dipersilakan mengambil tempat di depan. Ketua Dr. Yudi Arimansyah SPB. Wakil Ketua Dr. Erwan Susanto. Sekretaris Dr. Hoirian. Wakil Sekretaris Dr. Dwi Damayanti. Bendahara Dr. Nina Novaliana. Wakil Bendahara Dr. Nova Haryanti. Masyarakat Ketua Dr. Efri Saifullah. Sekretaris Dr. Arnis Asmara Dewi. Bidang Pelayanan Profesi Ketua Dr. Asri Bakir SPKFR. Sekretaris Dr. Kiki Amansyah. Biro Hukum Pembinaan dan Pembinaan Anggota KPHP 2A. Ketua Dr. Alinanda Kurniawan. Sekretaris Dr. Andi Azhari. Tim Pengembangan dan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan KP2KB. Ketua Dr. Yeni Susanti. Sekretaris Dr. Yeni Syafika. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKIK. Ketua Dr. Yuni SPTHT KM. Dr. Sri Novianti MK Pediatrik SPA. Dr. Indra Barata MK Palu SPP. Anggota dan Pengabdian Masyarakat Dr. Ferry Mukmina Sari. Dr. Makfira Yusta Aktarina. Sebagai personal yang pengurus ID cabang. Kabupaten Musirawas. Masa bakti
bakti tahun 2025-2028 sesuai dengan kewenangan saya serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan ADART organisasi, menjunjung tinggi sumpah dokter, serta kode etik kedokteran Indonesia. Lubuk Linggau, 2 Agustus 2025, Ketua IDI Wilayah Sumatera Selatan, Dr. Abla Gani, SPT HDKR, FICS. Foto kenang dan ucapan selamat dari Wakil Ketua IDI dan Wakil Ketua 2 IDI Wilayah Sumatera Selatan dan pejabat serta perwakilan organisasi profesi yang hadir. Pak 1, 2, 3. Haji Suprayitno SH, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas. Alhamdulillah pelantikan hari ini berjalan dengan lancar, dihadiri oleh kurang lebih 200 tamu dengan jumlah kurang lebih sekitar 180-an pengurus IDI cabang terdiri dari Musirawas, Lubuk Linggau dan juga Musirawas Utara. Terus juga dihadiri oleh para pejabat-pejabat dari masing-masing daerah, Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara. Kami akan banyak berbenah di internal IDI, membina keakraban dan kesulitan di dalam internal dan juga akan lebih hadir ke masyarakat. Jadi di mana sebelumnya kan ada stigma dokter beginilah, dokter begitu. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa bagaimana sejatinya dokter yang benar-benar baik, yang benar-benar mengerti memang untuk ke masyarakat. Jelas kami kalau misalnya ada pelanggaran dari mengenai kode etik itu pasti akan kami lakukan pembinaan. Jadi di dalam organisasi IDI itu ada namanya BPH 2A, itu badan badan pembinaan hukum terhadap anggota. Jadi kalau misalnya ada anggota-anggota yang melanggar di kode etik pasti akan kami bina dulu terlebih dahulu, kami lakukan pembinaan. Kalau misalnya memang masih tidak ada perbaikan dari pembinaan, baru kita akan lakukan rapat kode etik ke bagian majelis kode etik. Jadi di IDI itu ada badan pembinaan dan juga ada majelis kode etiknya. Itu yang nanti akan bertanggung jawab mengenai kalau misalnya ada anggota yang melanggar kode etik. Namanya juga pelayanan kesehatan. Pasti kan namanya pelayan ya. Jadi kalau misalnya kita pelayan itu melayani. Yang pertama kalau melayani ya harus ramah, harus berorientasi terhadap kepuasan pasien, tapi tidak juga menyalahi dari SOP. Misalnya kalau misalnya kita melayani, pasti itu jangan sampai karena kita melayani semua maunya pasien kita turutin, enggak. Kalau misalnya memang itu tidak baik ataupun tidak indikasi itu dilakukan, ya tetap kita harus mengutamakan sesuai dengan indikasi dengan penyakit-penyakit pasien tersebut. Peran IDI untuk dokter, kalau di anggotanya sendiri, pasti kami melakukan hadir di anggota. Jadi IDI itu memberi
pembinaan ke anggota, memberi kegiatan, melakukan kegiatannya secara internal, melakukan kegiatannya pengabdian masyarakat ke masyarakat. Jadi nggak cuma hadir di ID di anggota sendiri, jadi ID di anggota itu juga bisa kita ajak turun untuk pengabdian, untuk biar bisa, karena kan kalau misalnya dokter tuh kalau nggak kita ajakin pengabdian masyarakat turun ke lapangan, ya mereka pasti cuma sibuknya di praktek-praktek masing-masing kan. Tapi kalau misalnya dengan organisasi itu kita bisa mengumpulkan dokter-dokter untuk ikut turun ke lapangan, misalnya ada kegiatan apa, mungkin kami akan bekerja sama dengan ranah-ranah profesi lainnya ataupun bidang-bidang organisasi lain yang memang mau untuk bekerja sama turun, itu kami terbuka. Anggotaan untuk Lubuk Linggau itu terakhir masih di 197, tapi memang tidak semuanya domisili di kota Lubuk Linggau. Ada yang dia keanggotaannya di sini, tapi ternyata berprakteknya di luar kota. Itu ada juga yang dia di sini prakteknya di sini, tapi keanggotaan ID-nya tidak di kota Lubuk Linggau juga. Pastinya kami terbuka untuk melakukan audiensi ke pemerintah. Kalau misal terbuka ada jalannya, bisa dilakukan beasiswa, karena memang di beberapa rumah sakit kita kan rumah sakit daerah ya, masih ada beberapa tenaga kekurangan, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau untuk iya atau tidaknya itu tetap keputusannya kan keputusan eksternal, tidak bisa kami memutuskan. Karena dokter-dokter spesialis di sini alhamdulillah sudah lumayan cukup lengkap. Kami mau melakukan hari bakti, mungkin seperti baksos. Kami lagi ada beberapa pembicaraan baksos yang mau digunakan, mungkin baksos yang seperti 3 tahun yang lalu 2022 itu yang kita baksos di turun ke lapangan yang spesialisnya bisa ikut itu. Nah itu mungkin akan kami lakukan lagi, dan juga sedang ada pembicaraan seperti apakah baksos katarak atau bibi sumbing itu lagi coba kami ajukan. Kalau misalnya memang bisa tembus, mungkin bisa kita lakukan di sini di kota Lubuk Linggau. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 17. Oleh karena itu, pengurus ini harus senantiasa menjaga etik anggotanya, meningkatkan profesionalitas dan meningkatkan kompetensi serta empati terhadap masyarakat. Ya, kita secara internal kita ada Majelis Kode Etik Kedokteran, di mana organisasi ini ada ketika dia anggota melanggar kode etik, kita lihat dulu jenis pelanggarannya, apakah ringan, sedang, dan berat. Jika ada yang melakukan pelanggaran berat, sanksi yang paling berat adalah dikeluarkan dari anggota. Sebenarnya kalau dia dokter yang bekerja sama dengan BPJS, itu sudah tertata dengan baik jam prakteknya. Dia tidak bisa bekerja di tempat lain karena tidak bisa dibuka jadwal praktiknya kalau BPJS. Tetapi balik ke nuraninya dan pengawasan internal dari rumah sakit tersebut. Seperti itu. Kalau memang dia tidak ada jadwal, pada misalnya di Senin Selasa dia ada jadwal, dia tetap di tempat rumah sakitnya, tapi di luar itu dia tidak ada jadwal, mungkin bisa di tempat lain, asal dia bukan status sebagai PNS. Ya, ilmu sekarang semakin berkembang, sehingga informasi-informasi yang ada di kota atau teknik-teknik tindakan yang ada di kota, yang ada di pusat, itu bisa ditransfer sampai ke daerah. Itu harus sampai ke daerah, sehingga pemerataan, peningkatan kompetensi dan peningkatan profesionalitas itu bisa sampai ke daerah. Nah, itulah fungsi peran dari Ikatan Dokter Indonesia, mentransfer segala informasi ke anggotanya. Kita ini harus bijak bermedia sosial. Jadi media sosial itu kalau saya lihat bermata dua. Semakin kita baik bijak, semakin bagus untuk masyarakat. Tapi kalau kita tidak bijak, menjadi bumerang untuk kita. Undang-undang IT sudah menunggu. Banyak contohnya seperti yang di sejawat yang di Bangka Belitung sudah terkait sama yang di salah satu dokter yang selebriti, itu juga terkait media sosial. Pemerintah pusat menggalakkan memproduksi dokter-dokter atau membuka fakultas kedokteran baru seperti itu.